Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erika Putriana Dulestari. Saya dari Prodi PGMI 6A di STI Al-Azhar Menganti Gresik. Dan video kali ini saya akan membahas tentang materi pengelolaan kelas. Ada yang tahu apa itu pengelolaan kelas? Yuk simak videonya. Yang pertama, pengelolaan kelas menurut Wilford Weber adalah suatu perangkat kompleks yang dimana guru mengarahkan semua kemampuannya untuk menata dan memelihara ruang kelas agar menjadi ruang kelas yang menyenangkan, efektif, dan koefisien. Jadi, secara garis besarnya, strategi pengelolaan kelas adalah suatu siasat atau pola yang menggambarkan langkah-langkah guru dalam menciptakan ruang kelas yang menyenangkan, koefisien, aktif, dan optimal. Ada banyak loh strategi yang harus dilakukan guru dalam mengelola kelas. Yuk, kita bahas satu-satu. Yang pertama dalam mengelola kelas, yakni menata bangku di ruang kelas. Sebagai seorang pendidik, kita harus bisa menata ruang kelas sebagaimana mestinya, agar pembelajaran itu bisa menjadi menyenangkan. Yang pertama contohnya yaitu membuat formasi tapal kuda. Tapal kuda adalah bentuk sepatu kuda yang mana bentuknya berbentuk U, yaitu guru berada di tengah-tengah sehingga guru dapat menjangkau semua aktivitas para peserta didik. Yang kedua yaitu merolling tempat duduk, yakni sebagai seorang pendidik kita harus mengerti berbagai macam karakter peserta didik. Ya, kita harus merolling karena agar siswa itu dapat bersosialisasi dengan seluruh teman sebayanya di kelas, tidak hanya geng-gengan. Biasanya kan seperti itu ya. Oke, yang selanjutnya, menata ruang kelas sebagaimana mestinya, yaitu secara menarik dengan berbagai macam karya yang ditempel di tembok. Nah, seperti itu. Dan yang ketiga yaitu guru harus menciptakan tim piket demi menjaga kebersihan ruang kelas agar anak tahu apa itu tanggung jawab dalam kebersihan. Yang selanjutnya yaitu menciptakan peraturan kedisiplinan. Harus tepat waktu, contohnya harus tepat waktu, tadi mengerjakan piket, dan lain sebagainya. Dan yang paling penting harus diperhatikan dalam mengelola kelas, yaitu strategi guru dalam mengajar. Ini yang harus dipahami oleh semua pendidik. Sebelum kita melakukan pembelajaran di ruang kelas, kita harus menentukan alur pembelajaran yang akan kita mulai, yaitu dengan mempersiapkan berbagai macam rencana pembelajaran. Contohnya, dengan menggunakan berbagai macam pembelajaran seperti pembelajaran STAD, yaitu dengan cara berdiskusi. Yang kedua, bisa menggunakan metode pembelajaran kooperatif berbagai macam tipe seperti tim games turnamen atau yang lain sebagainya. Sehingga pembelajaran di kelas itu menjadi hidup dan sangat menarik bagi peserta didik. Jika kita hanya melakukan ceramah, maka anak tentunya akan bosan. Jadi, sebagai pendidik, kita harus mampu menghidupkan suasana kelas. Jadi, dengan cara pembelajaran yang menarik, dengan menggunakan berbagai model pembelajaran. Yang kedua yaitu dengan menggunakan berbagai media yang menarik sesuai dengan mata pelajaran yang akan diajarkan. Yang selanjutnya, jangan lupa untuk ice breaking untuk merelaksasi kegiatan pembelajaran. Untuk ice breaking ini sangat penting supaya anak itu tidak bosan, sehingga ada variasinya di dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, yaitu memberi peserta didik itu kesempatan untuk bertanya. Membangkitkan rasa ingin tahu seorang anak dengan cara memancing dengan pertanyaan-pertanyaan. Jadi, di dalam pengelolaan kelas, kita harus berpikir sebagai pendidik, kita harus memutar otak kita untuk mengelola kelas agar kelas itu menjadi kelas yang menarik,
sebagaimana sesuai dengan kurikulum Merdeka ini. Nah, jadi begitulah strategi yang baik dalam kegiatan belajar mengajar di ruang kelas. Kita harus bisa memberikan yang terbaik untuk para peserta didik kita. Oke, demikian pembahasan tentang strategi pembelajaran ini. Saya harap video kali ini bisa memberikan manfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.